Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin 21 September 2020 adalah Pesta Santo Matius, Rasul Pengarang Injil. Matius adalah seorang terpelajar. Ia dapat berbicara dan menulis dalam bahasa Yunani dan Aramik, suatu dialek bahasa Ibrani. Menurut tradisi purba, setelah Yesus naik ke surga, Matius mewartakan Injil dan berkarya di tengah kaum sebangsanya, yaitu orang-orang Kristen keturunan Yahudi di Palestina atau Syria selama kira-kira 15 tahun. Selama itulah ia menulis Injilnya yang berisi pengajaran agama dan kesaksian tentang Yesus kepada orang-orang Kristen keturunan Yahudi. Injilnya ditulis kira-kira antara tahun 50 sampai 65. Dalam Injilnya, Matius menegaskan bahwa Yesus dari Nazaret itu benar-benar Mesias yang dijanjikan Allah dan dinubuatkan para nabi dalam masa Perjanjian Lama. Setelah menulis Injilnya, Matius pergi ke arah timur, ke Makedonia, Mesir, Eropa dan Persia. Konon, ia meninggal sebagai martir di Persia karena mewartakan Injil Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pasal 4, ayat 1 sampai 7, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 13. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerja pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai
dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan Dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah panggilan mengikuti Yesus. Pernah ada seorang frater bercerita mengenai panggilannya mengikuti Yesus. Sejak kecil ia sangat senang melihat sosok uskup, imam atau pastor, suster, frater atau bruder. Pada suatu waktu, saat ia masih duduk di kelas 3 SD, ada seorang imam yang baru ditabiskan. Sesuai kebiasaan umat di kampung, setiap imam baru akan disambut dari ujung kampung dan diarak dengan tandu menuju ke gereja. Prosesi penyambutan biasanya diawali dengan upacara adat, serta diiringi grup musik dan tari-tarian tradisional untuk meramaikan perarakan itu. Bahkan sepanjang hari itu akan diadakan pesta kampung yang meriah. Frater itu sangat senang dan bahagia menyaksikan peristiwa itu. Hingga suatu waktu terbersit dalam pemikirannya bahwa ia ingin menjadi seperti imam itu. Lantas ia menyadari ternyata itulah cara Tuhan menyapa dan memanggilnya, hingga saat ini ia telah sukses menjadi seorang imam. Saudara terkasih, bacaan Injil pada hari ini mengisahkan seorang pemungut cukai, yakni Matius, yang dalam konteks masyarakat Yahudi dipandang sebagai seorang pendosa, namun ia dipanggil untuk mengikuti Yesus. Yesus melihatnya sedang duduk di rumah cukai dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Menariknya, tanpa sekata pun, ia langsung berdiri dan mengikuti Yesus. Sesungguhnya panggilan Yesus merupakan suatu misteri, namun cirinya sangat personal dan menggerakkan kehendak seseorang. Bahkan ia memanggil seseorang tanpa melihat status atau situasi keberdosaannya. Namun, panggilan Yesus itu selalu memiliki tujuan yang besar, seperti Matius yang adalah pemungut cukai menjadi seorang penulis Injil. Saudara-saudariku terkasih, kita semua orang Kristen dipanggil untuk mengikuti Yesus. Panggilannya selalu bersifat personal dan tanpa memaksa. Mengikuti Yesus, seseorang tidak harus menjadi seorang suster, bruder, uskup atau imam. Setiap orang memiliki panggilannya masing-masing, apapun bentuknya. Namun, apapun status kita di dalam masyarakat, Tuhan memanggil untuk mengutus kita. Ia memanggil kita tanpa memandang kita berdosa atau tidak, siap atau tidak, layak atau tidak. Kita semua dipanggilnya untuk mewartakan Injil keselamatan bagi semua orang. Semoga demikian. Amin.